Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, Masya Allah. Di kesempatan kali ini rasanya saya, sahabat siar Anda, Rara, langsung dari studio di Jakarta sangat berbahagia karena dapat kembali lagi berjumpa dengan Anda semua, dengan sahabat IMSA dimanapun berada di kesempatan kali ini dalam program kebanggaan kita bersama, program Bersari, belajar Islam bersama Radio IMSA. Wah, Masya Allah. Apa kabar? Semoga semua sahabat IMSA dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Dan di kesempatan kali ini Bersari hadir edisi hari Selasa di tanggal 21 Oktober 2025 waktu Indonesia, di tanggal 20 Oktober 2025 waktu Amerika. Untuk Anda sahabat IMSA yang barangkali saat ini sedang ada di wilayah Amerika, mungkin menjelang malam dan saat ini sedang layah-layah atau berkumpul bersama keluarga atau sedang melepas penat. Nah, ini saatnya Anda dapat bergabung bersama kami. Ya, dan juga pada saatnya nanti sahabat IMSA juga dapat berinteraksi langsung dengan narasumber yang spesial kita hari ini, Masya Allah. Saya nggak mau spill dulu siapakah. Nah, tapi tema kita hari ini, aduh, luar biasa. Tema yang rasanya sebagai seorang orang tua, sebagai seorang ibu, dan juga barangkali sebagai seorang ayah, untuk memahami tema ini perlu belajar. Aduh, belajarnya tuh mungkin, aduh, sampai sekarang pun kudu belajar. Penasaran kan? Nah, tetap di sini. Baik, untuk di kesempatan kali ini, Radio Bersari dengan saya, sahabat siar Anda Rara, tidak sendirian, karena di balik layar ada streamer-streamer handal yang menemani saya. Kali ini ada senior saya. Aduh, kalau dibilang senior paling deh, paling-paling. Masya Allah. Ada Mas Didi yang saat ini ada di Pittsburgh dan juga ada Kak Arum. Wah, udah tahu ya, Kak Arum tuh bintangnya deh pokoknya deh. Di mana-mana ada. Alhamdulillah. Baik, saya akan menyapa yang sudah ada di ujung. Di ujung mana itu? Iya, hari ini saya akan menyapa narasumber saya terlebih dahulu. Assalamualaikum, Kak Astri, Teteh deng ya. Teteh Astri Dahara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rara. Apa kabar? Baik, Ah, alhamdulillah deg-degan. jangan atuh ya. Pokoknya kita di sini belajar semuanya. Kita di sini eh, saling berbagi karena bagaimanapun untuk berbagi ilmu tidak harus dengan yang pakar, bisa jadi dengan anak-anak pun kita tetap harus belajar ya. Nah, nanti insya Allah selain kita berkenalan langsung dan belajar langsung, tapi saya sebelumnya juga mau ini tet namanya Teteh Astrida Hara. Oh, ini namanya bau-bau Jepang ya. Iya. Apakah ada kaitannya dengan orang Jepang? Nah, kita akan kenalan lebih lanjut lagi. Tapi saya sebelumnya akan menyapa untuk Anda yang hari ini barangkali sedang Allah berikan ujian rasa sakit, ujian rasa gundah gulana. Doa terbaik kami, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesembuhan, memberikan kesehatan, dan juga insya Allah memberikan kebahagiaan. Amin ya Rabbal 'Alamin. Tetap semangat. Insya Allah, Allah selalu senantiasa bersama kita. Baik, nah kita mau kenalan nih sama narasumber kita. Seneng banget, meskipun ini adalah kali pertama aku berjumpa, tapi aura-aura vibe positifnya itu sampai ke sini. Wah, Teteh Astri Dahara. Jadi kalau teman-teman yang udah pada kenal, terutama di komunitas masjid di LA ini termasuk salah satu yang sangat aktif di community karena beliau sebagai seorang penulis tapi juga beliau seorang ibu juga. Nah, sekarang kita akan kenalan lebih lanjut. Siapa sih seorang Astri Dahara? Nah, Teteh, sebetulnya Ya, Teteh kalau ingin dikenal sebagai seorang siapa sih, Teh? ya semuanya sih. Ibu yang nulis. Karena ternyata semuanya beririsan ya. Saya nulis Masya. karena saya peduli ke anak-anak gitu. Baik. Nah, nama Astri Dahara itu emang asli nama atau gimana? Karena tuh panggilan Teh Astri tuh Acit gitu. Terus ada juga yang Oke. panggil Ayu nih, aku sepil jadinya ya. Sebetulnya
Bagaimana teh? Ini nama pena. Ketika saya dulu nulis novel pertama berlatar belakang Jepang, jadi ya saya cari yang matching aja kan judulnya novelnya Sakura Kanazawa, jadi mungkin namanya Asri Dahara gitu, yang memang agak-agak bau Jepang dikit bener Barara. Masya Allah, ternyata itu. Di balik nama itu ternyata bener ada relate-nya dengan berbau-bau Jepang. Karena salah satu buku pertama beliau, dan ini termasuk salah satu buku bestseller ya, yang udah nangkring mungkin kalau sahabat Imsa lagi jalan-jalan kemana, eh itu ada buku itu buku-buku itu gitu. Wah, Masya Allah. Ikut bangga loh aku loh. Makanya aku tadi bilang, angkat aku jadi muridmu gitu. Itu beneran. Baik, itu tadi pertama emang Teh Acit ini atau Astri Dahara, seorang penulis, seorang ibu, seorang aktivis dakwah juga, Masya Allah. Karena tiga-tiganya ini bagaimanapun peran yang saling beririsan, saling menunjang satu sama lain. Dan eh, kalau terkait dengan tema kali ini, tadi aku juga belum sepil nih temanya apa, tapi temanya memang sebetulnya bikin deg-degan ya. Karena sebagai seorang tua kita nggak bisa namanya ignore tentang tema ini. Nah, sahabat Imsa, tema kita kali ini adalah bagaimana kita sebagai seorang parent memberikan edukasi seksual kepada putra-putri kita dari segi sains dan fikih, terutama dua aspek itu. Wah, ini menarik. Satu aspek aja dari segi sains aja kita udah deg-degan karena nanti pertanyaannya banyak gitu ya, apalagi dari segi fikih. Masya Allah, tanpa panjang lebar, ini adalah saatnya Teh Acit untuk memberikan mungkin penjelasan dan juga apa ya, sedikit brainstorm kepada sahabat Ibsa yang lain. Silahkan Teh. Terima kasih Mbak Rara, saya izin share screen ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada sahabat Radio IMSA yang hadir dan kepada Radio IMSA yang telah mengizinkan saya untuk berbagi di sini. Ya, sekali lagi perkenalan, kita akan membahas soal edukasi seksual bersama saya Astri Dahara. Kapasitas saya di sini karena saya menulis dua buku pubertas yang dari segi sains dan introduction to fikih. Saya nggak berani dalam langsung ke fikihnya, tapi pendahuluan fikih aja untuk laki-laki dan perempuan. Ah, Selain dua buku ini, oh saya lupa belum present tuh kan. Grogi Mbak Rara. Alright. Nah, selain dua buku ini sebenarnya saya udah menulis 5 buku seperti yang tadi saya bilang ke Mbak Rara. Dua dua buku pertama ini novel, satu buku picture book, jadi 3 fiksi dan 2 yang terakhir non fiksi. Juga karena saya saat ini ketua Writing Club IMSIS Mbak Rara, jadi kalau Mbak Rara mau belajar, hayo kita ke Writing Club IMSIS. Bareng-bareng kita udah menerbitkan 2 buku ini, antologi bersama tentang Muslim di Amerika. Selain jadi penulis, seperti tadi Mbak Rara bilang, saya juga adalah ibu 2 orang anak dan saya lulusan S2 Matematika. Kenapa saya menyebut ini? Karena ya kapasitas saya bicara di sini karena saya memang senang riset. Juga di matematika tuh saya belajar analisis, belajar melihat pola dan menghubungkan sebab akibat gitu. Dan pola yang saya lihat sebagai seorang ibu saat ini turun-temurun tuh kita suka ragu-ragu untuk memberikan edukasi seksual. Belum apa tuh kayak udah geli gitu atau enggak udah panik lah apa. Ini saya pikir tapi masalahnya informasi tidak akan menunggu gitu. Jadi kita harus ngambil langkah. Karena itulah saya menuliskan 2 buku ini, at least biar orang tua ada titik mula atau ada bahan untuk ngobrol sama anaknya dari mana sih itu mulainya. Terus karena entah kenapa edukasi seksual itu terasa tabu gitu ya. Saya bertanya pada teman saya yang orang India, orang Filipina, orang Pakistan, ternyata semua sama, Mbak Rara, semua nggak pernah diajari soal edukasi seksual oleh orang tuanya. Jadi tahu-tahu tahu-tahu kalau yang perempuan tahu-tahu menstruasi gitu. Dan sebagian karena nggak tahu apa-apa, mereka mengira mereka sakit berat. Wah, saya bakal mati ini, saya berdarah nggak berhenti misalnya. Itu real terjadi tuh. Terus kalau misalnya laki-laki ketika mereka mengalami itu, mereka biasanya ngalamin malu yang sangat karena ya mereka merasa ada yang mengira mereka mengompol, ada yang mengira mereka apa melakukan dosa besar karena mereka bermimpi tentang hal yang berbau seksual gitu kan. Nah, padahal
seharusnya menurut saya kalau ini adalah terjadi pada seluruh manusia dan ini adalah takdir dari Allah, kenapa kita tidak mendekati ini dari sudut yang benar gitu, bahwa ini bukanlah hal yang memalukan gitu. Cuma karena kita tumbuh dengan persepsi bahwa ih jangan bahas itu gitu kan, kayak apalagi ya jangan menyebut di meja makan. Sampai sekarang generasi saya sekarang yang udah punya anak, beberapa yang beli buku saya terus anaknya nanya panik gitu. Nah loh, saya jawab apa ya ini? Itu masih panik. Jadi saya harap dengan saya langsung menjelaskan di sini, kita jadi lebih tenang, tenang aja, calm down. Kita kita belajar bersama-bersama anak kok. Tapi sebelumnya kita juga harus men-setting diri kita, setting niat kita bahwa apa yang kita lakukan kepada anak kita ini adalah sebagai eh, melaksanakan ibadah, menjaga amanah dari Allah. Kebetulan tadi pagi saya menyimak Nauman Alikan tuh dia membahas Al-Quran. Dia bilang di Al-Quran itu hanya sedikit yang membahas soal pendidikan anak. Tapi semua yang membahas pendidikan anak itu selalu dikaitkan dengan orang tua. Orang tua yang bertanggung jawab untuk mendidik anak. Dan terutama orang tua di sini adalah ayah. Jadi sebenarnya Al-Quran tuh menyuruh ayah langsung terlibat ya, termasuk dalam mungkin dalam soal pendidikan seksual ini. Jadi kita niatkan let's forget what we learn, what we've experienced so far gitu waktu kita kecil dan learn new things. Kita kita setting fresh mind bahwa kita di sini untuk menjaga anak kita gitu. Kita akan memberikan edukasi karena ini yang dibutuhkan anak kita. Anak kita saat ini, kalau dulu kita bisa misalnya kita nggak tahu apa-apa tapi teman kita ada yang ngalamin, kita belajar dari mereka. Tapi kalau saat ini mereka akan belajar dari manapun gitu karena informasi datang ke mereka. Jadi edukasi seksual tidak lagi boleh tabu tapi perlu. Karena saat ini algoritma tuh akan mencari anak kita. Kemarin ada influencer parenting di Amerika, dia bikin percobaan di Instagram, dia buka akun umur 13 tahun dan dia nggak nulis apapun, nggak nulis interest dia apa. Dia pengen lihat kayak apa sih algoritma Instagram gitu. Ternyata kata dia dalam 1 minggu tanpa dia nge-like tanpa apa tuh yang datang apa ya, seperti melecehkan perempuan gitu. Jadi kata dia ini penting banget orang tua tuh memang menanamkan basic ke anak. Dan pakar parenting lainnya yang di bidang edukasi seksual di Amerika, dia bilang anak sekecil umur 9 tahun itu rata-rata sudah terpapar pornografi. Karena bagaimanapun kalau walaupun anak kita tidak memegang gadget, teman mereka memegang gadget dan link bisa sampai ke teman mereka dan begitu sampai ya akan tersebar kemana aja. Jadi kita harus memulai edukasi ini jauh sebelum masa puber mereka gitu, dari kecil. Dan kita jangan merasa malu untuk membahas ini karena seharusnya seru gitu. Edukasi seksual itu harusnya seru karena ini membahas kehebatan Allah dalam mengatur diri kita, dalam menjaga sistem kita sebagai makhluk bagian dari bumi gitu ya, makhluk di bumi. Dan eh, dengan kita membahas ini kepada anak kita sebagai sesuatu yang ringan dan mereka bisa bertanya, mereka puas menjawab rasa kepenasaran mereka, itu bikin koneksi ke anak kuat. Jadi anak berpikir, oh, saya bisa bertanya apapun ke orang tua saya nggak harus menutupi apapun dari orang tua saya gitu. Itu jadi bikin bonding yang kuat dengan anak. Dan anak yang mensyukuri apa yang terjadi pada dirinya, bukan panik, bukan malu ketika terjadi, dia akan menjadi anak yang mengenal diri dan mengenal Tuhannya. Mudah-mudahan informasi-informasi itu nantinya akan menjadi fondasi yang kokoh untuk memberi kepercayaan diri ke anak. Kalau anak tahu kayak, oh saya tahu siapa saya tahu Tuhan saya yang menakdirkan ini, Tuhan saya yang mengatur aturan-aturan ini, sehingga nanti anak itu dia akan uh, percaya diri, dia akan memfilter sendiri informasi yang datang dan dia tidak akan merasa bingung gitu ketika ada informasi yang berbeda. Karena dia pikir, ya saya memang berbeda, saya memang meyakini ini, dan orang lain memang meyakini berbeda, ya nggak apa-apa. Dia tidak akan ada di apa dalam kebingungan, ada kontradiksi yang hebat gitu. Kalau dia baru diajak ngobrol ketika udah ada informasi yang duluan masuk dan dia baru, no, itu salah, kamu gini-gini, itu jadi kontradiksi yang hebat di anak gitu. Tapi kalau kita menanamkan fondasi dari kecil, si anak udah tahu bahwa dia berbeda, dia muslim dan segala macam, dia tahu, dia memfilter sendiri nantinya. Jadi walaupun dia bingung, udah ada filter duluan. Jadi kita lebih mudah memasuki anak, menjelaskan apa yang perlu kita jelaskan gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, mulai dari mana gitu kan? Tentu kita mulai dari konsep Allah ya, pencipta. Menurut saya kalau kita mau ngebahas pubertas, kita bisa fokus pada 4 sifat Allah ini. Misalnya pencipta gitu kan, dari anak kecil kita juga bisa mulai menanamkan bahwa
yang kita lihat, yaitu alam semesta, diri kita, ini semua diciptakan Allah. Kita adalah makhluk dan ada yang pencipta gitu kan. Bahkan yang nggak terlihat pun, yaitu misalnya perasaan kita, pikiran kita, itu semua diciptakan oleh Allah. Dan Allah yang menciptakan itu, dia tidak hanya mencipta, dia juga mengatur. Makanya semua berjalan rapi, ada siang dan malam, ada di tubuh kita pun kita bisa bernapas gitu. Jadi mulai dikoneksikan ke tubuh kita sendiri, bukan cuma yang di luar tubuh. Jadi anak belajar, oh ternyata tubuh saya juga dikendalikan oleh Allah ya gitu. Dan selain Allah mengatur, Allah juga memelihara. Dia tidak hanya mengatur bagaimana cara bernafas, dia memberikan oksigen juga. Dia memberikan tumbuhan yang akan memberikan oksigen dan menetralisir apa zat yang berbahaya, dan dia memberi makan kepada burung gitu kan. Tuhan memelihara kita dan kita pun harus memelihara diri kita sendiri gitu nanti koneksinya. Dan selain itu, Tuhan juga penjaga. Dia membuat sistem yang aman, yaitu segala hal itu ada konsekuensinya. Nanti ini akan nyambung ke eh, aturan balik ya, bahwa kalau misalnya kita berbohong, kita merasa bersalah. Kalau kita baik, kita dipercaya. Itu adalah sistem yang Allah atur gitu, sebagai Maha Penjaga. Kita ulang-ulang ini dari kecil dan semakin anak besar kita tambah kompleksitasnya. Setelah itu kita bisa mulai masuk ke sainsnya. Nah, ini semoga kita karena udah open minded kita nggak geli ya lihat ini. Jadi dari kecil, dari anak balita, kenalkan bagian organ reproduksi yang bisa mereka lihat dengan bahasa saintifiknya. Ini kita kan suka pakai bahasa halus, tapi saya pikir seharusnya pakai bahasa saintifik asli yang dikenal oleh lingkungannya. Misalnya kalau bahasa Inggris ya pakai bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesia pakai bahasa Indonesia. Karena ini penting untuk kedepannya untuk penjelasan fikih. Kayak misalnya kalau misalnya apa anak perempuan nanti misalnya dia menstruasi dan dia harus membersihkan, dia kan harus menyimpan kapas di depan lubang vaginanya. Itu kan harus jelas yang mana gitu. Jangan sampai anak tidak tahu. Nah, jadi kalau yang di luar organ terluar perempuan itu namanya vulva, bukan vagina. Vagina adalah saluran yang menghubungkan dunia luar, dunia luar, apa luar tubuh manusia dengan dalam tubuh. Dia adalah saluran. Sementara yang di luar yang bisa diraba atau diakses oleh panca indera anak itu namanya vulva. Itu juga penting untuk mereka ketahui, termasuk kalau misalnya laki-laki berarti penis dan skrotum namanya bukan ball gitu ya, bukan peanuts. Itu kata pakar parenting edukasi seksual agar anak bisa terhindar dari kekerasan seksual. Jangan sampai nauzubillah misalnya kalau misalnya anak mengalami pelecehan atau sesuatu yang ke arah sana dan ada polisi atau dokter atau nurse yang bertanya ke mereka apa yang terjadi, bagian apa yang kamu disentuh atau disakiti, itu anak nggak menyebut nama lain yang membingungkan gitu misalnya, tapi mereka menyebut oh iya bagian ini gitu, dia dia tahu gitu itunya. Dan juga sebenarnya dengan kita tahu nama-nama aslinya, itu kita belajar juga kebesaran Allah gitu. Kenapa misalnya nanti ketika kamu di masa pubertas yang misalnya tahap 4 itu kamu nanti di labia majoranya akan ada rambut-rambut. Itu apa fungsinya? Untuk melindungi kuman masuk ke vagina. Itu cara Allah melindungi kesehatan rahim kita misalnya gitu. Jadi semua itu dibahas secara datar aja, kita muka badak gitu, jangan merasa geli. Dan anak balita, anak yang belum mulai pubertas itu akan mencerna informasi seperti informasi aja, data seperti mereka bilang langit adalah biru atau segala macam itu. Mereka tidak akan merasa geli, justru mereka oh gitu, dia dia paham gitu. Jadi makanya itulah pentingnya kenapa harus jauh-jauh hari gitu, jauh-jauh tahun bukan hari lagi. Nah, kemudian nanti kalau anak sudah semakin mengerti konsep lebih otaknya lebih matang, kita bisa menjelaskan tentang namanya sistem organ. Jadi di manusia tuh ada 11 sistem organ. Kita bisa katakan kepada anak di bagian tubuh manusia itu ada bagian-bagian tubuh yang bertugas. Ada yang tugasnya mengatur pernapasan, ada yang tugasnya mengatur pencernaan, ada yang tugasnya misalnya untuk mengatur indera perasa kita yaitu sistem saraf gitu kan. Dan nanti kita bisa kasih contoh ke mereka. Jadi contoh si bagian yang bertugas untuk pencernaan itu nanti kamu makan awalnya benda yang eh, benda yang berwujud, nanti sama tubuh diserap terus nanti keluar menjadi pup atau air kencing gitu kan. Dan mereka juga bisa melihat bahwa
semua di dalam tubuh ini tugasnya juga mereka bertugas, tapi mereka tidak langsung jago dalam tugasnya. Mereka pelan-pelan mematang. Misalnya di anak bayi, bagian tubuh yang bertugas untuk pencernaan itu awalnya hanya bisa minum ASI atau minum susu. Nanti begitu dia tambah besar, dia mulai bisa makanan cair, terus dia makanan lebih padat, mulai bisa makan madu, hal apa sih yang pedas-pedas dan segala macam. Jadi mereka juga tahu bahwa di dalam tubuh mereka tuh ada proses. Itu juga bisa kita kaitkan nanti juga kalau mereka tumbuh dewasa juga ada prosesnya. Jadi semua butuh proses gitu. Nah, nanti setelah mereka paham isi tubuh, oh ternyata tubuh kita tuh sedemikian rapi diatur oleh Allah yang Maha Pengatur, kita katakan dan ada sistem yang paling terakhir matang atau bagian tubuh yang paling terakhir matang adalah sistem reproduksi. Baru kita masuk ke arah sistem reproduksi. Terus nanti dijelaskan, terus apa sih sistem reproduksi itu gitu. Sistem reproduksi itu kita katakan lagi ke Allah bahwa itu bagaimana Allah menjaga agar makhluknya bisa terus ada di muka bumi gitu. Jadi kehidupannya terus berlangsung, tidak punah. Jadi contohnya kalau hewan dia bertelur atau beranak atau bertelur dan beranak gitu kan. Kalau tumbuhan dia bisa lewat biji, spora atau misalnya steak. Pokoknya itu kemampuan si makhluk itu untuk terus menduplikasi memiliki keturunan gitu kan. Bakteri saling membelah diri dan lain sebagainya. Dan manusia bagaimana yaitu dengan mempunyai anak beranak. Nah, dari situ kita jadi nanti kamu suatu saat akan mampu untuk mempunyai anak gitu kan. Tapi seperti tadi kayak sistem pencernaan yang dia bertahap, sistem reproduksi juga bertahap. Kamu nggak bangun pagi tiba-tiba udah tinggi besar dan kamu bisa punya anak. Nggak, tapi itu berproses. Dan yang namanya masa pubertas atau masa remaja atau adolescence itu sebenarnya sederhana kamu berubah dari tubuh anak kecil ke tubuh orang dewasa. Itu adalah masa-masa seperti itu. Dan Allah memberikan 5 tahap dalam periode itu. Tahap pertama itu biasanya disebut pubertal stage, itu kita nggak sadar, nggak kelihatan dari luar. Tapi di dalam tubuh kita, otak sudah ngetesin kirim-kirim hormon, udah direspon belum sama organ reproduksi kayak gitu. Jadi kita masih belum tahu, kita nggak tahu kapan dia mulainya. Baru mulai terlihat itu kalau kita sudah di stage 2, yaitu biasanya kalau perempuan antara umur 8 sampai 13, kalau laki-laki antara 10 sampai 14 tahun. Terlihatnya adalah kalau di perempuan itu biasanya payudaranya mulai muncul. Eh, Ya kalau di buku dijelaskan misalnya kayak jadi seperti ada koin gitu ya, keras di antara putingnya. Bukan ada puting, di belakang puting. Kalau laki-laki biasanya skrotumnya ada membesar ukurannya dan penis akan memanjang, tapi masih sangat kecil sehingga tidak langsung terdeteksi. Nah, nanti di tahap ketiga, jadi kalau tahap puberty begins ini sebenarnya ilustrasinya kalau di buku saya menuliskan si otak ini akan mengirim hormon sinyal yaitu GnRH dan nanti diubah oleh bagian otak lain yaitu pituitary gland menjadi FSH dan LH dan ini dikirim ke darah. Nah, kalau misalnya dia udah di tahap 2, si hormon 2 ini akan diterima organ reproduksi dan dia langsung bisa, oh saatnya saya mulai siklus. Kalau misalnya di perempuan. Kalau di laki-laki, oh berarti saatnya saya produksi sperma, kayak gitu. Nah, di tahap ketiga ini, eh, si organ-organ reproduksi mulai semakin aktif nih karena udah mulai jalan kan. Dan ini mulai semakin terlihat di perubahan tubuh. Misalnya lebih berkeringat gitu. Terus juga makin membesar ukuran misalnya payudara dan penis dan skrotum. Nah, untuk laki-laki di tahap 3 ini biasanya mulai sering terjadi ereksi. Ini kalau saya baca di artikel, ereksi ini bisa terjadi kapan aja. Ada anak yang bilang, gimana ini saya terjadi ketika di dalam bus misalnya, atau ketika saya di kelas mau dipanggil guru gitu. I don't know happen gitu. Tapi kalau kita tahu orang tua bahwa itu adalah hal normal, kita nggak akan bilang kayak, kamu mikir apa tadi gitu kan. Kita tahu bahwa that can happen anytime dan itu tuh bisa jadi karena penggunaan cairan dalamnya terlalu ketat. Jadi si penisnya tuh tergesek sehingga dia menganggap respon itu adalah menjadi ereksi gitu. Jadi kalau orang tua tahu, kita tanpa mempermalukan anak, kita oke, kita cari pakai dalam yang nyaman buat kamu gitu, yang memang pas, nggak terlalu ketat, nggak terlalu longgar, juga bahannya juga memang nyaman dipakai. Juga untuk anak perempuan, ketika kita tahu bahwa dia kan akan makin tumbuh payudaranya, kita juga harus menyediakan
jenis bra yang memang cocok buat dia gitu kan. Bra tuh ada banyak, ada training bra, ada mungkin kalau zaman dulu mini set gitu, atau misalnya bra untuk pemula, bra yang makin besar itu juga orang tua harus belajar mana yang pas untuk anak agar auratnya tertutupi gitu kan, nggak muncul. Nah, nanti di tahap keempat inilah ketika biasanya full swing. Ini beneran kita megaspol gitu kalau misalnya mesin. Jadi biasanya di sini menstruasi dan mimpi basah terjadi. Tapi ada juga orang baru tahap 3 sudah terjadi mimpi basah juga. Tapi biasanya di tahap keempat. Nah, di tahap ini juga tinggi anak akan melesat gitu, dan akne, terus suara laki-laki akan berubah, itu terjadi di tahap ini. Nah, kalau orang tua tahu ketika anak menstruasi dan mimpi basah terjadi, berarti ini saatnya kita memberi nutrisi yang maksimal ke anak, karena eh, ada saya pernah baca bahwa misalnya kayak 90% otak berkembang itu kan ketika balita ya, ketika 1.000 hari pertama. Nah, sisanya itu ketika anak remaja itu otak berkembang sangat cepat. Dia sangat sibuk gitu. Kita harus memfasilitasi anak gimana biar perkembangan dia cepat. Karena kalau anak sudah masuk stage 5, ini tubuh sudah melambat untuk tumbuh, dan dia nanti akhirnya akan berhenti tumbuh karena dia sudah di badan dewasa. Itu biasanya antara umur 16 sampai 20 tahun, tergantung anaknya. Kemudian untuk ereksi tadi yang saya bahas di yang ketiga, sebenarnya ereksi itu tidak memalukan ya. Kalau kita punya anak kecil laki-laki, kita tahu bahwa mereka dari kecil, mungkin dari balita atau dari, ya, itu dari balita pun mereka kadang-kadang bangun pagi sudah ereksi kan. Itu bagian natural tubuh sedang melatih organ reproduksinya. Tapi sebenarnya ereksi itu cuma sederhana bahwa darah memenuhi rongga-rongga pembuluh di penis, makanya dia kencang. Jadi itu tidak berarti anak berpikiran ngeres atau apa gitu. Itu just natural fenomena gitu. Dan itu terjadi ereksi karena terjadi adanya hormon testosteron. Itulah kenapa kalau dalam masa pubertas yang tadi fourth stage atau third stage itu, karena hormon testosteronnya lagi sangat tinggi, jadi sering terjadi ereksi di hal-hal yang yang tidak diharapkan gitu. Nah, kalau kita mengerti bahwa ini akan terjadi pada anak, kita bisa mengajarkan gimana biar anak nggak malu kalau itu terjadi. Di buku saya ada, tapi juga ada di artikel lain, bisa bisa misalnya tutupi dengan buku, atau misalnya silangkan kaki, atau pikirkan hal-hal lain yang bikin kamu ilfeel. Misalnya kamu mau tes sains, mau tes matematik, atau kamu mau presentasi, itu kan langsung teralihkan pikirannya. Jadi coba pikirkan hal-hal yang bikin si darahnya mengalir ke otak, nggak mengalir ke arah penis gitu. Jadi biar dia tidak tegang lagi. Nah, kemudian nanti kalau anak sudah bisa mencerna lebih jauh, kita bisa menjelaskan bagaimana sih bentuk organ dalam organ reproduksi kita. Nanti ada yang namanya vagina, serviks, rahim atau uterus, ovarium, dan sebagainya. Ini nanti biar bisa menjelaskan dengan natural kepada anak apa sih yang namanya ejakulasi itu, apa sih yang namanya menstruasi itu gitu. Terus kalau teman-teman mau memperkenalkan apa ya, konsep sperma, ini saya menyarankan buku ini, Where Will You Went. Ini di sini ngebahas sperma ini digambarkan sedang berlatih untuk lomba berenang gitu. Jadi mati dia akan dilatih segala macam yang sebenarnya itu mengilustrasikan yang terjadi di dalam organ reproduksi laki-laki. Eh, saya sendiri ini salah satu bagian dari buku saya. Saya sendiri buku saya sebenarnya untuk kalau laki-laki untuk umur 10 sampai 14 lah ya. Sama kayak buku ini. Jadi kalau di saya dijelaskan bahwa sperma itu memang dia sedang di pabrik. Pabriknya itu kan namanya testis. Nanti dari pabrik dia akan berjalan menuju epididymis, terus vas deferens, dan nanti di jalan dia akan diberi larutan minuman baru dia bisa berenang. Nanti juga ditambahkan larutan lain yaitu biar dia bisa menghadapi sebuah lingkungan yang sangat keras, karena nanti itu kan ketika mereka masuk ke organ reproduksi wanita tuh mereka akan berusaha membunuh apapun yang masuk kan. Itulah kenapa mereka butuh larutan-larutan ini gitu. Ini namanya nantinya anak akan tahu si larutan ini yang tugasnya adalah untuk melindungi si sperma ini, namanya air mani kalau bahasa Indonesia. Kalau di bahasa Inggris namanya semen gitu kan. Nah, kalau mau referensi lain, saya juga mengusulkan buku ini untuk 10 sampai 12 tahun juga, dikarang oleh orang Amerika. Ini bukunya menarik karena dia kayak
ngebahas seperti fiksi gitu ya. Jadi banyak ilustrasi. Cuma emang orang tua harus menemani karena di sini ada value-value misalnya soal gender, soal suka sama jenis atau soal masturbasi gitu. Tapi overall secara sainsnya ini benar-benar menarik buku ini. Nah, ketika misalnya anak sudah lihat ini gitu kan, oh berarti nanti sperma akan keluar ya. Iya, itu ketika keluar itu itulah yang dinamakan ejakulasi atau kalau itu terjadi ketika kita tidur namanya mimpi basah. Nah, mimpi basah tuh kadang disertai mimpi yang diingat, kadang tidak ingat apa-apa anaknya gitu. Bisa jadi mereka lupa, bisa jadi tidak bermimpi. Dan uh, anak perlu dijelaskan bahwa kalau itu terjadi, itu bukan hal memalukan, bukan mereka berdosa besar atau bukan hal salah gitu. Um, Justru ejakulasi itu menunjukkan bahwa mereka organ reproduksinya berfungsi dengan baik karena tubuh sedang latihan untuk mengirimkan sperma itu keluar gitu kan ke tempat yang semestinya. Nah, dan sperma adalah hal yang kita tidak ingin mereka menjadi jijik ya, karena bagaimanapun sperma adalah setengah dari eh, apa sih bahan calon manusia gitu, bakal calon manusia gitu kan. Dan kalau anak nanya mimpi apa, oh itu mimpi tentang terjadinya reproduksi secara natural. Atau tapi bisa juga reproduksi itu terjadi bisa di lab juga gitu. Tapi nah kalau mereka lebih jauh kita katakan saja oh ya itu namanya kalau di binatang namanya mating, kalau di manusia namanya adalah hubungan seks. Kalau menurut pakar parenting sini, ketika anak middle school yaitu 12 tahun atau 11 tahun, itu anak harus sudah tahu semua istilah itu. Mereka udah nggak ada lagi kita tutup-tutupi istilah hubungan seks pun udah harus dikatakan kepada anak karena mereka akan dapat itu dari teman-temannya katanya pasti. Ada gadget, ada internet, ada link. Mereka harus tahu sebelum itu. Kita harus memberi bekal sebelum itu. Apa sih konsepnya di Islam gitu. Kemudian eh, katakan kepada anak, begitu kamu sudah mimpi basah atau sudah ejakulasi, artinya kamu sudah bisa menghamili seseorang. Dan karena itulah kamu kena konsep balik. Apa itu balik? Balik adalah ketika amal kita mulai dicatat oleh malaikat. Kalau anak berpikir kayak, oh I want freedom gitu kan, makin gede kita akan makin bebas. Nyatanya tidak. Buktinya kalau kita makin dewasa kita mulai dapat driver license, kita makan SIM, justru kita malah banyak peraturan yang perlu kita patuhi kan. Ada peraturan nggak boleh belok, kecepatan segimana, merah, kuning, hijau gitu. Justru makin dewasa itu kita makin banyak peraturan yang harus kita patuhi gitu, agar sistem manusia berjalan dengan baik gitu kan. Nah, balik juga apa? Ketika kita balik kita harus makin hati-hati, makin banyak peraturan yang harus kita patuhi. Kita nggak bisa lagi seenaknya karena malaikat mencatat. Kita katakan kepada anak hanya karena mereka organ reproduksinya sudah mulai siap untuk bereproduksi bukan berarti mereka siap punya anak. Itu hal yang berbeda. Karena tubuh juga masih latihan kan, makanya itu ada waktu dari stage 4 ke stage 5 gitu kan. Jadi tubuh kayak otak kita ketika kita mulai menstruasi atau mimpi basah itu otak anak itu juga berkembang sangat pesat. Dia mulai bisa menganalisis, dia mulai bisa berempati, dia mulai bisa mandiri, mulai bisa memisahkan benar dan salah. Nah, itu tuh sebenarnya kalau kita sambungkan ke Allah lagi, itu hebatnya Allah, dia sudah membekali alat untuk anak-anak kita, untuk kita, bahwa kalau kamu dikasih kewajiban untuk melakukan hal yang akan kena konsekuensinya, Allah sudah membekali kamu dengan kemampuan itu di otak kamu gitu. Bahwa kamu sanggup untuk melakukan itu, untuk menerima konsekuensi dari tindakan kamu. Otak kamu sudah sanggup, tapi belum matang karena otak kita tuh prefrontal cortex itu matang umur 21 sampai 25 tahun. Karena itu kita juga orang tua harus tahu mereka akan bikin banyak kesalahan gitu. Jadi kita juga harus memakluminya. Dan mimpi basah tidak hanya terjadi pada laki-laki, menurut sains 50% wanita juga mengalami itu dan tidak semua laki-laki mengalami mimpi basah. Jadi kalau di fikihnya nanti kan kalau laki-laki yang tidak mengalami mimpi basah sampai dia usia tergantung mazhabnya apa, tapi misalnya di Syafi'i 15 tahun dia belum mimpi basah tapi dia tetap sudah dikenai balik gitu ya, hukum balik. Nah, sementara untuk wanita tadi kita ngebahas soal ejakulasi. Nah, kalau wanita ya kita bisa menjelaskan bahwa sebenarnya perempuan itu lahir dengan jutaan ovum dan semuanya itu sekali menstruasi itu sekali siklus itu yang dimatangkan banyak tapi yang akan keluar hanya satu yang terbaik. Nah, nanti habis keluar itu nanti bekas cangkang ovumnya ini akan mengirimkan progesteron yang akan membuat
rahim menebal, kemudian ketika dia berhenti, oh ternyata nggak ada fertilisasi, nggak bertemu dengan sperma, maka luruhlah, luruhlah bener si lapisan di rahim ini dan itulah namanya menstruasi. Kita ajarkan kepada anak gimana cara menghitung siklusnya dan bahwa setahun pertama tuh pasti tidak akan bukan pasti kemungkinan tidak akan langsung lancar tapi mesti dicatat karena nanti bisa kita ajukan untuk ke OBGYN kalau misalnya benar-benar tidak normal itu misalnya kayak darah terlalu banyak atau kesakitan terlalu banyak itu harus direfer ke dokter kandungan. Terus anak juga, saya punya temen dulu dia ibunya nggak pernah menjelaskan apa-apa ketika dia menstruasi dia nggak tahu harus pakai apa. Dia nanya ayahnya, ayahnya nggak tahu mesti gimana. Makanya kita mesti belajar sebelum itu. Kalau sekarang kan ada yang namanya tampon, celana dalam menstruasi, pembalut gitu. Bedanya apa yang wings dan nggak wings gitu. Zaman sekarang nggak ada ayah yang nggak tahu gimana cara masangnya ya gitu. Ayah mesti tahu gimana cara masangnya gitu. Nanti buat anak perempuannya. Dan misalnya kalau tampon, apa sih konsekuensinya kalau misalnya di Islam atau di orang yang paham konservatif kayak takutnya dia merusak selaput darah, jadi sebaiknya jangan pakai tampon gitu kan. Tapi juga dari segi kesehatan, tampon itu bisa ada satu kalau dia masuk virus ketika menggunakan tampon itu nanti infeksi ada infeksi yang cukup berbahaya gitu kalau menggunakan tampon. Terus nanti ajarkan juga gimana cara ngebuangnya, karena kita nggak mau anak-anak kita sembarangan ngebuangnya. Dan nanti sama saya pernah lihat di Indonesia kayak digigit anjing, dibawa kemana-mana gitu kan. Kita harus membuat itu rapih. Nah nanti juga anak jelaskan fikihnya gimana sih masa bersih itu seperti apa, bersuci itu seperti apa gitu kan. Juga jelaskan kepada anak, tidak semua perempuan mengalami menstruasi. Ada yang tidak mengalami menstruasi dan itu tidak membuat mereka berkurang nilai kewanitaannya. Tapi kalau anak umur 15 tahun belum menstruasi, datanglah ke dokter kandungan atau OBGYN, tanya kenapa biar diperiksa lebih lanjut. Nah, terus kita juga siapkan di diri orang tua apa yang terjadi pada anak dan siapkan juga sama anak sekalian ngobrol bahwa di masa-masa pubertas itu tubuh akan berubah dan emosi pun akan berubah karena anak akan overwhelmed gitu. Itu too many things going on in their brain. Mereka sendiri nggak bisa mengendalikan itu gitu. Mereka nggak bisa mengendalikan emosi mereka dan kita orang tua jangan take it personal kalau mereka tiba-tiba kita nggak ngomong apa-apa, kita nggak salah tiba-tiba mereka kayak jutek atau apa. They're not attacking us gitu. Mereka sedang kewalahan dengan segala emosi dalam diri mereka. Kita maklumin, kita kasih space karena anak teenager juga mereka tuh secara psikologis mereka sedang berusaha memisahkan diri. Jadi Masya Allah ya, kalau saya berpikir karena mereka harus mandiri ketika mereka nanti selesai masa pubertas, mereka mesti jadi adult. Memang sistem otak tuh dibikin agar anak tuh berjarak sama orang tua. Cuma orang tua kadang nggak siap kayak kenapa sih kamu jadi menyendiri di kamar gitu. Padahal itu sistem dari Allah gitu dan kita akan respect bahwa anak memang harus belajar untuk mandiri. Mereka belajar ngambil space dan mereka juga akan sering kesal sama orang tua. Mereka nggak akan percaya orang tua. Mereka percaya orang lain selain orang tua katanya. Dan kalau kita tahu kayak gitu, kita nggak akan maksain bahwa, no, I'm your parents, you should listen to me. We're not gonna do that. Tapi karena kita tahu bahwa mereka butuh orang dewasa selain orang tua, kita carikan orang tua siapa yang kira-kira bisa anak percaya. Bisa sahabat kita, bisa bisa adik adik kandung atau kakak kandung kita gitu. Saya sama saudara-saudara sering nitipin, nanti kalau anak saya remaja nitip ya gitu. Kita udah nitipin dari awal. Tolong tolong jadi teman dia gitu. Karena ke orang tua mereka suka jengah gitu. Dan itu adalah proses yang sangat natural. Terus anak-anak juga tolong ajarkan kepada anak bagaimana cara menjaga diri, menjaga bau badan karena bau badan itu natural banget gitu ya. Terjadi karena memang kita hormon dan keringat berlebih. Ajari mereka apa bedanya deodoran dan antiperspiran. Dulu teman saya pernah ada yang dia selama bertahun-tahun tuh dibully karena dia bau badan padahal dia memang orang tuanya nggak pernah mengajari itu gitu dia nggak tahu gimana cara menghentikan itu gitu ya, yang pasti teman-teman dia juga cuma bisa bercandain dia doang gitu itu kasihan banget. Maksudnya kasihan karena dia bilang coba kalau dulu ada yang ngasih tahu saya gitu dia pernah bilang itu jadi kita jaga anak kita jadi kebersihan apa sih bedanya kedua hal ini. Terus yang terpenting ketika kita juga harus sadar bahwa mereka di usia pubertas ini karena insting reproduksinya aktif mereka akan mulai naksir teman, right? Nah, jangan panik kalau mereka udah naksir teman, tapi jadilah teman mereka. Saat itulah kita saatnya memasukkan juga scientific dan fikih. Jangan langsung melarang dan oh itu dosa, jangan. Tapi kita ajari apa saintifiknya sih. Kita bilang oh
it's working, your reproduction system is working gitu kan. Ya memang namanya juga kita lagi apa sih, tubuhnya lagi latihan untuk mempertahankan hidup, mencari potensial mate gitu ya. Kalau di hewan kayak dia mencari pasangannya potensial untuk nanti berkembang biak gitu kan. Makanya kita ada ketertarikan ke lawan jenis. Nah, cuma kita juga jelaskan bahwa karena itu adalah insting, insting itu sangat kuat loh. Kayak misalnya insting survival, insting bertahan hidup. Kita kalau misalnya kita kelaparan, sorry, kalau kita kelaparan, kita tuh bisa melihat apa batu menjadi seperti coklat gitu. Kalau kita lagi puasa gitu, itu kayaknya kok mirip rambutan atau kayak segala hal terlihat makanan gitu. Karena itulah insting bertahan hidup kita sekuat itu gitu. Sama juga seperti insting reproduksi, dia sangat kuat. Jangan bermain-main di insting itu, jangan mendekati ke sana. Karena kalau itu sekali aktif, mungkin kita nggak bisa menghentikannya, kita nggak bisa ngerem. Karena itulah di fikihnya dibilang jangan dekati zina gitu kan. Jadi um, bukan bukan jangan lakukan tapi jangan dekati karena bisa jadi kita nggak bisa ngerem itu. Dan semua berawal dari mata. Ada penelitian bahwa insting kita, kalau kita misalnya tertarik pada lawan jenis, kita tuh pasti pengen mendekat ke orang itu karena sebenarnya si indera lain di tubuh kita ingin mengkaji bener nggak sih dia adalah potensial mate atau pasangan yang memang tepat buat kita gitu. Jadi sebenarnya semua berawal dari mata. Kalau kita melihat terus kita tertarik, kita ikutin terus instingnya, ya kita akan makin mendekat ke orang itu. Itulah kenapa di Quran Allah menghubungkan menjaga pandangan dengan menjaga kemaluan di surat An-Nur 30. Jadi itu cara Allah menjaga kita memang dari mata mulainya. Jadi banyak tundukan pandangan ya, karena kalau kamu belum siap, tundukan pandangan kamu gitu. Nah, terus katakan pada anak kayak misalnya, enggak kok, Lovin, saya cuma suka doang kok sama dia gitu. We're not gonna do anything misalnya gitu kan, karena dengan boyfriend girlfriend. Katakan bahwa no, dengan kamu eh, memiliki seseorang yang kamu sebut girlfriend atau boyfriend yaitu pasangan, tubuh kamu mungkin nggak bisa bedain apakah dia beneran pura-pura atau memang dia sudah menjadi partner reproduksi kamu gitu. You're gonna do many things with them gitu. Jadi sebaiknya jangan dimulai. Kenapa? Jangan percaya diri untuk bisa menjaga diri. Ustazah Lobna Mula, waktu saya tanya, ajak diskusi soal ini kayak gimana ya cara biar anak nggak pacaran gitu kan misalnya. Mesti, kan kalau dulu kita kan suka ditakut-takutin, "Ah, kan jangan boleh gini nanti ini gitu kan diancam begini begitu." Kalau kata Ustazah, ini itu udah gak akan mempan anak-anak zaman sekarang. Mereka adalah anak yang penuh informasi. Jadi kita harus berikan informasi yang memadai ke mereka. Kita sampaikan aja konsekuensinya kalau misalnya kamu apa berpacaran terus kamu misalnya si instingnya lanjut terus kamu berhubungan seks dengan dia, maka nanti bisa terjadi namanya sperma bertemu dengan ovum dan itulah akan terjadi pembuahan gitu. Makanya itu kenapa anak harus tahu apa sih arti hubungan seks. Dulu di Indonesia Mbak Rara, saya pernah baca sebuah berita ada anak hamil kayaknya umur SMP, terus dia bilang saya kan nggak nikah, kenapa saya bisa hamil? Karena orang tuanya cuma bilang kamu nanti hamil kalau udah nikah. Nggak bilang bahwa itu hasil dari hubungan seks. Itu bahaya kan. Jadi anak harus tahu bahwa kalau kamu hubungan seks itu hubungannya konsekuensinya kamu bisa hamil walaupun apapun alasannya pakai segala macam itu tetap akan terjadi. Eh, Padahal harusnya ini adalah suatu hal yang kalau di Islam Allah hanya memilih satu ovum yang keluar dari banyak ovum yang matang, tapi hanya satu yang akhirnya keluar, dan juga dari jutaan, ratusan juta malah sel sperma yang dikirimkan ke eh, ovum itu hanya satu yang bisa lolos. Itu pembuahan manusia itu bukan hal yang main-main gitu, bukan hal sekedar love wins. No, this is something that we should take responsibility gitu. Di Islam yang namanya hubungan seks dan apa sih konsekuensinya itu adalah sakral. Karena di Islam pernikahan itu suatu hal yang besar. Di Islam setiap kehidupan itu sangat berharga. Bahkan Allah berkata membunuh satu orang setara dengan membunuh seluruh manusia di Al-Maidah ayat 32. Dan sesuatu yang haram bisa jadi mubah saat berkaitan dengan nyawa. Apalagi kalau ini soal akan hadirnya nyawa yang baru gitu, manusia baru. Ini nggak bisa, oh maybe maybe that gonna happen, maybe not. No, we have to prepare it for them gitu kan. Sebuah kelahiran itu harus dirayakan, harus disambut, harus dipersiapkan bagaimana dia akan tumbuh gitu. Kita tidak menyerahkan kepada judi mungkin jadi mungkin enggak gitu. Kita sudah siap ketika mereka datang dan
kesiapan itu dibuktikan dengan adanya komitmen pernikahan. Karena pernikahan itu, tapi juga jangan takut-takuti bahwa, oh jangan wanita tuh misalnya kayak kotor, jangan didekati, atau misalnya wanita tuh apalah gitu, kayak terlalu takut sampai nggak mau nikah, atau ketika nikah juga jadi, eh, kadang-kadang menjauhi istri gitu, karena terlalu banyak yang dijejali. No, kita tetap bilang bahwa no, having sex is fun, it's love, apa ya, expression of love, dan di pernikahan itu diperlukan karena itu akan memperkuat hubungan suami istri, memperkuat batin, bikin mereka lebih nyambung buat ngobrol dan lebih hangat keadaan rumah gitu. So, apa ya, hubungan seks itu bukan sesuatu yang tabu dan bukan juga sesuatu yang dirayakan seperti di barat gitu, tapi dia di tengah-tengah lah gitu kalau orang Islam, sesuai proporsinya gitu kan. Terus kita jelaskan menurut sains kalau kita tidak berhubungan seks sampai menikah, ternyata terbukti banyak benefitnya. Menurut penelitian itu, orang-orang yang menjaga dirinya sampai menikah itu biasanya nanti pernikahannya akan punya komunikasi lebih baik, lebih bahagia, dan lebih stabil kehidupan rumah tangganya daripada misalnya tinggal bareng dulu baru nikah gitu. Eh, Now, menurut sains pun itu lebih baik setelah menikah. Dan berikutnya hal lain yang bisa dibahas nanti sama anak di luar yang tadi itu bisa juga ngebahas Allah yang Maha Penjaga itu menurunkan syariah. Dari syariah itu nanti turun yang namanya dengan usul fikih, ya turunlah fikih, tapi tiap mazhab beda-beda. Nanti kalau misalnya anak berbeda, kenapa teman saya begini, ngecek bersih atau enggaknya men, kenapa kalau kata ibu begini, itu juga mungkin mau dijelaskan ke anak. Di buku saya ada dijelaskan sedikit bedanya, eh, definisi menurut mazhab apa gitu kan. Misalnya di mazhab yang satu hanya mimpi basah aja yang menandakan em, untuk balik gitu. Sementara di mazhab yang lain, kalau anak masturbasi, pokoknya segala ejakulasi mau mimpi basah atau tidak itu dia sudah balik. Itu juga harus disampaikan, apa sih, boleh disampaikan ke anak. Terus siapa itu setan, kenapa setan selalu mengarahkan hal buruk, apa itu surga neraka, kenapa surga menjadi goal gitu kan. Kita sering mendengar goal kita adalah surga, tapi apa definisi surga sebenarnya, kenapa sih harus surga yang jadi goal? Karena kan kalau anak misalnya berpikir bahwa oh, I want love misalnya, atau I want happiness here, kalau kita bisa menanamkan kepada anak your happiness here itu nggak ada apa-apanya dibandingkan yang di surga nanti, bersabarlah karena orang-orang bersabarlah yang masuk surga misalnya gitu kan. Kalau kita bisa menjelaskan surga dengan lebih konkret, bukan cuma hal abstrak dan hal teoritis, mungkin anak kita bisa lebih bersabar juga untuk menahan dirinya. Lalu saya dapat masukan juga dari teman kalau misalnya mengajarkan ke anak daripada ngasih nasihat satu arah, anak laki-laki itu lebih suka dibacain cerita, apa contoh-contoh hal yang konkret yang misalnya soal menjaga diri, maskulin ala Islam gitu. Di buku saya ada contoh-contoh sahabat yang menjelaskan maskulinitas ala Islam, tapi ya Bapak Ibu bisa mencari contoh-contohnya, misalnya em, ya Ali bin Abi Thalib jelas ya, dan Nabi Muhammad gimana maskulin ala Islam itu bukan ala Barat. Ya gitu aja Mbak Rara, terima kasih. Baik, Masya Allah. Ini nggak tahu kenapa ya, eh, semua materinya kayak kita jadi muhasabah dan flashback lagi. Sebenarnya aku bener nggak ya ngasih taunya ke anakku gitu. Ini kalau saya pribadi ya. Bagaimana dengan sahabat Imsa yang lain, parent yang lain? Nah, untuk saatnya nanti atau pada saatnya nanti, sahabat Imsa juga dapat bergabung bersama di sini untuk berinteraksi langsung. Sahabat Imsa boleh loh kalau mau curhat, mau cerita, berbagi pengalaman di sini, mungkin punya cerita spesial yang ada hikmahnya untuk kita pelajari bersama. Nah, tadi Teh Astrid sudah cerita panjang lebar, Masya Allah. Itu juga jadi semacam apa ya, kayak kalau kalau lampu tuh ada tentang ini bener nggak ya, tentang ini bener nggak ya gitu. Karena ternyata di zaman kita, karena tadi juga sempat disebutkan bahwa kita tuh ngajarin anak emang mesti sesuai zamannya. Kalau sekarang kita nggak kasih gadget, tapi teman-temannya punya gadget, akhirnya kan mereka bisa sharing informasi. Nah, nah, kalau kita zaman dulu mungkin cuma bilang gini, sama emak kita ya, apalagi yang Betawi-Betawi, lu udah haid, lu kagak boleh dua-duaan ya sama cowok.
nanti lo hamil. Nah, jadi itu aja gitu yang dikasih. Terus kita yang kayak melongo, hah? Jadi kita nggak boleh dua. Jadi kalau H itu kayaknya kita menyendiri gitu. Jadi apa ya? Akhirnya kayak flashback lagi zaman dulu seperti apa, dan kemudian kita ikut sekarang setelah tahu tadi semua yang diberikan paparan oleh Teh Astrid juga jadi belajar juga nih. Kayaknya nih saya salah nih, karena kemarin ngasih taunya dari segi sains kita nggak bilangnya penis, tapi kita bilangnya oh itu burungnya gitu kalau bahasa Indonesianya gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu yang mungkin dianggap sepele ternyata itu penting untuk kedepannya dia memproteksi dirinya. Nah, baik. Sahabat Timsa, untuk saatnya atau pada saatnya nanti Anda dapat bergabung bersama kami. Tapi sebelumnya, ini saya mau intermezzo dulu. Intermezzo dari titipan pesan dari Imsa nih. Sahabat Imsa udah pada daftar muktamar belum? Yang di pojokan ada yang nangis nggak karena belum dapet cuti? Jangan ya, tetap berusaha. Karena masih ada waktu insya Allah sampai Desember di tanggal 23 sampai 27 nanti di Atlanta, Georgia. Pasti Masya Allah, semua program-program dan acara-acara yang sudah disiapkan oleh para panitianya nih, aduh, pokoknya pulang bakal berkesan. Berkesannya sampai 1 tahun, sampai tahun berikutnya muktamar. Nggak percaya, cobain deh. Dan kali ini panitia dari muktamar lagi cari volunteer. Iya ya, iya. Jadi volunteernya pertama harus di senior high school beyond. Jadi harus sudah di SMA ke atas ya. Kalau masih SMP gimana? Jangan. Nanti nangis di pojokan kita bingung. Apalagi kalau masih kecil-kecil, jangan. Pokoknya SMA ke atas baru boleh jadi volunteer. Caranya gimana? Langsung aja ke webnya dan kemudian daftar. Terus nanti dapat apa? Aduh, dapatnya banyak banget. Yang pertama apa? Pahala. Oh, siapa coba yang kalau begadang dikasih pahala mau ya? Mau banget. Nah, nanti caranya gimana? Langsung aja ke website IPSA Muktamarnya dan kemudian langsung deh isi data diri. Nanti tertera di situ apa-apa yang harus dilakukan. Gitu ya. Semangat semuanya di Muktamar 2025 nanti. Oke, itu tadi pesan sponsor kita dari Panitia Muktamar. Kita kembali lagi ke program bestari kita. Baik, Teh Acit. Ini sudah ada yang masuk nih dari sahabat Putri Setiani. Terima kasih ya, Kak Putri Setiani. Pertanyaannya, terima kasih Teh Astrid untuk pemaparannya. Insightful sekali untuk penjelasan terkait puberitas pada anak. Nah, pertanyaannya, apakah lebih optimal apabila dijelaskan oleh orang tua dengan gender yang sama? Misalnya anak laki-laki dengan ayah, atau selama menguasai yang perlu diketahui sama aja, baik ayah atau kan ibunya, no problem. Nah, itu tadi pertanyaan dari Kak Putri Setiani. Silakan Teh. Terima kasih pertanyaannya. Kalau menurut saya pribadi ya, menurut saya pribadi, siapa aja yang anak lebih nyaman. Jadi eh, utamakan sih kalau menurut saya utamakan kenyamanan anak ya, karena kalau misalnya dia nggak nyaman dia nggak mau denger, nanti dia ada tahu deh gitu kan. Jadi kalau misalnya dia lebih nyaman sama ayahnya, boleh ayahnya ngomong mau ke gender perempuan atau laki-laki. Kalau lebih nyaman sama ibunya, kenapa enggak? Soalnya saya ada temen ketika anak laki-lakinya bertanya soal ereksi gitu. Habis baca buku saya, terus ibunya panik terus bilang ayahnya, ayah kan kamu yang ngerti bagian kamu. Terus kata ayahnya, enggak sih kapan diajarin kayak gitu, nggak tahu gimana jelasinnya. Jadi malah saling dorong gitu siapa yang ngejelasin duluan. Jadi siapapun, kalau menurut saya siapapun aja yang misalnya bisa menjelaskan dengan lebih baik, dengan lebih akrab ke anak, kalau dua-duanya sekaligus malah nggak apa-apa gitu kalau menurut saya ya, gitu Mbak Rara. Baik, jadi nggak ada, ini bagian ayah nih ya, ngomong kayak begini nih gitu. Nggak ada ya. Ya sih kalau Meskipun ambil peran, meskipun ambil peran pengasuhan, tentu aja perlu keseimbangan antara ayah dan budanya ya. Baik, demikian semoga menjawab pertanyaan dari Kak Putri Setiani, sahabat Putri Setiani. Baik, untuk Anda yang juga ingin bergabung langsung masih dipersilahkan, dan juga Anda dapat menyimak program-program dari Radio IMSA dari
medsos kami. Yang pertama itu dari YouTube, yakni dengan channel Radio IMSA Channel, dan juga di Facebook kami di Radio IMSA. Anda juga dapat menuliskan pertanyaan atau cerita di kolom komentar di laman tersebut. Baik, kalau ini ada pertanyaan titipan nih, kembali ke sesi pertanyaan. Nah, kalau dari pertanyaan titipannya, dari perspektif sains, bagaimana efek dari keterlambatan edukasi seksual kepada anak? Jadi mungkin kita udah beda zaman, terus akhirnya ya kita sama nih, memberikan edukasi ke anak kita sama kayak dulu emak-emak kita, gitu. Ah, ya nanti juga tahu sendiri, ah tahunya, ah pokoknya yang penting ini deh yang basic-basic aja. Nah ini bagaimana kalau dari saya? Nah seperti contoh tadi, kita nggak mengenalkan benar-benar nama-nama organ reproduksi kepada anak sesuai dengan ilmu sainsnya. Yang ada adalah penjabaran yang mungkin kita dapatnya ilmu dari emak-emak atau bapak-bapak kita zaman dulu. Itu gimana teh efeknya nanti ke anak? Kalau dari segi sains, maksudnya dari segi penelitian, saya belum baca, tapi saya pernah dengar pakar parenting edukasi seksual yang di Amerika ditanya seperti itu. Kalau saya terlambat mengajari anak saya gimana? Terus dia menjawab, pertama minta maaf, karena itu memang tanggung jawab kita orang tua yang untuk mengajarkan itu. Jadi kita bilang, maaf ya, apa sih ayah atau ibu dulu belum mengajarkan ini. Sekarang yuk kita belajar bareng gitu. Jadi minta maaf dulu dan di apa langsung aja, maksudnya mulai lagi dengan anak dari bisa bisa dari awal tadi misalnya dari menjelaskan soal Tuhan dan apa fungsinya tubuh atau ya senyamannya kayak atau kita bisa nanya kamu udah tahu apa aja, apa yang udah kamu tahu dan kita bisa masuk dari situ atau enggak apa yang kamu ingin tahu yang kamu belum tahu gitu. Kita bisa masuk dari sana sih kalau menurut saya. Baik, jadi eh, ibaratnya sebetulnya tidak ada kata terlambat ya. Hmm. Jadi meskipun kita merasa bahwa terlambat, bahwa sebenarnya nggak ada kata terlambat karena jadi parenting itu seumur hidup insya Allah belajarnya ya. Baik, semoga juga tadi menjawab keraguan-raguan, kekhawatiran dari sahabat Imsa yang titip pertanyaan. Baik, sahabat IMSA, sekali lagi untuk Anda yang akan bergabung dipersilahkan dan untuk menanti atau sambil menanti pertanyaan dan juga bergabungnya sahabat IMSA atau yang mau langsung di sini juga boleh ya, Anda di link Zoom kami Anda bisa langsung raise hand dan nanti akan di open mikrofonnya. Baik, di kesempatan kali ini ada yang sudah bergabung, ada eh, sahabat Rida. Punten, Mangga, mau nanya, kalau misalnya seorang ibu melihat anaknya yang masih balita memegang-megang alat vitalnya, apa yang harus dilakukan ibu tersebut? Baik, keywordnya adalah balita ya. Hmm. Baik, silakan. Di masa usia balita tuh memang ada fase itu, saya lupa namanya fase apa ya, tapi memang dia sedang mengenali alat kelamin ya, dan itu normal. Kalau saya tuh sampai umur 4 tahun, 5 tahun tuh masih nggak apa-apa. Jadi ya itu kan anak-anak dia sedang mengenali tubuh dia, kayak misalnya anak kecil tuh umur 1 tahun tuh kan sampai 2 tahun dia suka masukin barang ke mulut kan, kita kira jangan dimakan, padahal nggak, itu cara dia fase oral, jadi dia dia mengenali benda tuh dengan masuk mulut gitu, itu bukan berarti mau makan. Nah itu juga sama, ada masa balita memang dia sedang mengeksplor apa alat kelaminnya gitu, apa sih ini kok ada yang seperti ini di bawah gitu, itu nggak apa-apa. Cuma kita jelaskan kepada anak, kalau kamu megang itu, terus kamu tangannya kotor, nanti bisa infeksi, kamu bisa sakit kencing, dan segala macam gitu. Tapi kalau dari segi eh, saya dengar dari pakar parenting itu, kayak misalnya kan memang ketika anak balita itu terus dia megang-megang dan dia bisa merasakan kenikmatan karena misalnya dia menyentuh sisi-sisi sensitif dari alat kelaminnya, em, dan misalnya dia belum bisa berhenti sekaligus, kita katanya sih kalau yang versi pakar parenting sini kasih tahu ke anak bahwa kamu melakukan itu kalau mau eksplorasi jangan di tempat umum ya, tapi di tempat yang privacy gitu. Tapi dan kita juga jangan menjudge anak bahwa what are you doing gitu. Jangan panik karena mereka tidak ada berpikiran ngeres sama sekali. Itu beneran purely keingintahuan anak gitu. Dia sedang mencari dan kita tidak mau membuat dia jijik atau takut dengan tubuhnya sendiri. Jadi kita memang pelan-pelan mengajarkan bahwa oh itu kamu penasaran ya. Oh ya tapi eh, nanti apa ya kalau kamu melakukannya kamu nanti
apa bisa tadi bisa masuk kuman, dan kita daripada kita melarang, kita mending alihin anaknya ketika dia mau. Biasanya kan anak tuh kadang-kadang dia melakukan itu karena dia merasa nggak nyaman ya, dan itu salah satu bentuk dia mencari kenyamanan. Jadi kita ajak ajak anak untuk punya kesibukan biar dia lupa sama itu gitu, karena itu cuma eksplorasi, dia nggak ada ngeres, nggak ada Sedikit. gitu. Kaget ya, begitu Mbak Rara. Baik. Baik, semoga juga jawaban Teh Aci tadi menjawab pertanyaan dari sahabat Rida. Terima kasih sudah bergabung di kesempatan kali ini. Nah, sambil menanti, kalau ini pertanyaan pribadi saya, nggak apa-apa ya. Oh, sahabat tim langsung, oh enak ya jadi host bisa nanya-nanya langsung. Iya, makanya ayo gabung di sini. Baik, kalau menurut Teh Aci, tantangan terbesar apa sih yang harus untuk edukasi seksual ini di tengah mungkin zamannya udah berbeda? Kalau apakah tantangan terbesarnya justru dari lingkungan luar, ataukah mungkin justru dari internal, atau apa? Dan kira-kira yang perlu kita siapkan itu apa? Selain tentu pembelajaran yang tadi sudah dijelaskan oleh Teh Aci. Pertanyaan yang dalam banget Mbak Rara. Menurut saya dua-duanya, Mbak. Tantangan kita saat ini internal dan eh, out outlier apa sih? Ya, internal dan luar gitu ya. Internalnya jadi gini, karena kita sekarang baik orang tua maupun anak, kita sudah punya cara menghibur diri, cara mendapatkan dopamin itu dengan melihat screen gitu. Orang tua juga sering nggak sadar kalau dia bosen, dia otomatis lihat gadget gitu kan. Anak juga sama, ketika misalnya dia udah tahu gadget ya, kalau dia bosen, dia lagi sedih, dia lagi ngerasa nggak enak, dia cari gadget. Karena gadget itu kan dia memang didesain algoritmanya untuk bikin mengeluarkan perasaan bahagia tapi instan gitu kan. Nah, itu tuh efeknya ternyata anak yang terbiasa untuk mendapat instan kebahagiaan itu nanti memang lebih susah diajari. Karena apa? Karena dia nggak mau mengalami hal yang tidak enak, dia nggak terbiasa merasa nggak enak gitu. Jadi dia tuh pokoknya kalau nggak enak tuh ada obatnya, yaitu gadget gitu kan. Jadi itu tantangan pertama kita akan, kalau kita tidak membatasi anak dalam melihat screen, dan anak tidak dibiarkan merasa bosan, dibiarkan merasa apa, sedih dan marah dan merasakan emosinya, nanti anak akan susah mengendalikan emosinya, terutama tadi ketika dia udah di masa pubertas ya, di yang kayak tadi stage 4 stage 5 itu, di mana itu lagi membludak banget, dia nggak tahu gimana cara mengendalikan emosi itu gitu. Dan sebenarnya ya kasihan anak, maksudnya ya mereka akan meledak-ledak tanpa terkendali gitu. Tapi kalau anak sudah terbiasa duduk dengan emosi, menamakan emosi, oh saya tuh ngerasanya perasaan itu kan nggak cuma sedih marah, tapi ada kekecewaan, ada frustasi, ada kesepian, yang kayak gitu kan. Kalau anak mengenal semua rasa itu dan dibiarkan merasakan ketidakenakan itu, dia akan lebih mudah untuk lebih resilience nantinya daripada anak-anak yang bosan lihat HP gitu, atau nggak lihat apapun lah, TV atau gadget gitu. Nah, sementara tantangan di luar, ya itu tadi, pertama, gadget sendiri tuh nggak ada yang benar-benar aman ya, kayak YouTube Kids aja. Judulnya sih Kids, gambarnya sih kartun, tapi si kartunnya sedang ngapain? Itu banyak banget kan terjadi, si kartunnya ternyata malah melakukan pornografi gitu. Jadi kalau pakar-pakar parenting di sini selalu bilang tidak boleh gadget dibawa ke kamar, harus selalu di ruang keluarga gitu kan, harus selalu ada orang tua. Jadi orang tua bisa ngecek kapanpun anak sampai dia dewasa gitu. Dan juga apa ya, anak juga kadang-kadang dia koneksinya ke teman-temannya juga apa, jadi si temannya tuh juga ada teman-teman yang dia dewasa sebelum waktunya gitu loh. Jadi karena mereka, misalnya kita udah menjaga anak kita, tapi teman kita ternyata anaknya karena misalnya tidak dibatasi oleh gadget, maka dia dewasa, dia mendapatkan informasi yang lebih daripada umurnya, sehingga mempengaruhi anak kita juga gitu. Jadi kalau menurut saya memang yang namanya fondasi saat ini tuh gimana orang tua mau merasa bosan, karena orang tua juga sekarang kita lupa gimana caranya bosan, karena kalau kita bosan kita lihat HP, lihat Facebook kayak gitu kan. Jadi kalau menurut saya sih kita sama-sama sama anak, biarkan bosan, biarkan kita di satu ruangan nggak ngapa-ngapain, mau saling lihat-lihatan nggak apa-apa, tapi eh, biarkan ada konektivitas. Pasti awal-awal tuh kalau kita nggak biasa tuh pasti kayak ngapain ya geje banget ini gitu, kita cuma ngumpul doang gini nggak ada kerjaan gitu. Tapi eh,
kreativitas itu akan muncul dengan sendirinya gitu. Boring is good kalau kata pakar-pakar otak gitu. Boring adalah saatnya otak sedang mencari kreativitas dan itu harus di apa? Bukan di apa ya, Mbak? Kok aku ingatnya bahasa Sundanya dimumule itu apa? Dipelihara. Gimana? Boring itu dipelihara gitu karena itu menghasilkan kreativitas gitu. Jadi ya, oh ya terus kalau menurut saya sih karena saat ini kita banyak dikejar oleh paham tentang cinta itu segalanya, kebahagiaan itu apa gitu kan. Itu konsep yang namanya bahwa eh, kebahagiaan itu tidak harus instan, kita bisa menunggu. Terus juga eh, apa sih sebenarnya kayak kita jangan lagi doktrinasi ke anak, pokoknya gini, pokoknya sholat, pokoknya kamu dengerin orang tua. Itu udah nggak akan bisa sekarang. Itu memang anak saya tuh kalau saya bilang, ayo kamu sholat dulu, nggak mau. Masa kamu nggak bersyukur? Ih ibu kok ibu gaslighting sih kayak, hah kok ibu bikin saya merasa bersalah? So kayak bukannya emang saya merasa bersalah, tapi kayak nggak bisa kayak oh my god aku harus nemuin cara lain gimana cara ngajarin anak. Jadi emang orang tua harus banyak belajar sih gitu. Kayaknya kayaknya orang tua harus disiplin mencari waktu ketika dia buka gadget itu tuh adalah untuk belajar parenting atau belajar cara komunikasi atau belajar gitulah Mbak. Kalau menurut saya. Baik, baik terjawab ya. Sebetulnya emang tantangan kita nggak cuma dari internal aja, eksternal ternyata jauh lebih wah, luar biasa ya. Baik, dan sekarang tuh anak-anak Masya Allah, tabarakallah, aduh, cerdas-cerdas, pinter-pinter. Aduh, kita ngomong A, dia bisa aja gitu jawabnya. Luar biasa. Benar. Iya. Baik, sahabat Imsa dimanapun Anda berada, masih ditunggu sampai kurang lebih 10 menit ke depan untuk Anda yang akan bergabung bersama kami di kesempatan kali ini. Nah, ini juga saya ada titipan pertanyaan. Mhm. Eh, Teh Acit, bagaimana atau tadi kan Teh Acit cerita kalau kita perlu mengenalkan sejak dini yakni batita. Sorry, balita. Jadi Ya. balita itu kan berarti 5 tahun. Nah, apakah ada bahaya jika pendidikan seksual ini terlalu dini? Jadi, apalagi kalau tidak dibarengi dengan nilai agama, hanya Mhm. sains saja gitu. Nah, kalau dari perspektif sains itu tadi dikatakan kita mengenalkan bisa dari umur 5 tahun yang presentasi Teh Acit. Nah, ini sahabat IMSA ini bilang nggak bahaya tah gitu. Bahasanya mungkin yang saya tangkap tuh nggak bahaya tah kalau kalau dikasih se dini itu. Gitu. Em, Bagaimana? buku-buku edukasi seksual di sini itu memang untuk anak kayaknya umur 6 tahun. Mungkin 5 tahun sampai 6 kayak tadi buku sperma tadi umur 3 sampai 7 tahun. Dan ada buku-buku bergambar yang buat anak kecil juga. Setahu saya malah ya Mbak, buku-buku di sini tuh dari anak kayaknya buat 6 tahun tuh udah sangat berani. Bahkan mereka udah ngebahas gender, bahkan mereka udah menyebut hubungan seks, bahkan ada gambar orang diselimut berdua gitu. Jadi apa sudah dan mungkin itu contoh bahwa sains dijelaskan secara dini gitu kan oleh oleh orang-orang para penulis ini gitu. Bahkan kalau penulisnya adalah dokter kandungan tuh ya ada buku edukasi seksual, dia mengasih ilustrasi seperti apa itu hubungan seksual ketika ada dua organ reproduksi yang bertemu gitu. Kalau menurut saya bahaya tah enggak sih soalnya ada penelitian dari para dokter em, anak-anak yang punya ilmu punya pemahaman edukasi seksual dengan benar, mereka justru nantinya ini dia orang Amerika ya, jadi bukan nggak ada hubungan sama agama nih. Dia mereka anak-anak yang sudah memiliki edukasi seksual bagus, dia nanti akan menunda hubungan seksual sampai siap. Jadi justru dengan edukasi yang benar, anak tuh lebih bisa milih apa sih yang tepat buat dia, apa sih yang aman buat dia, daripada dia coba-coba sendiri, dengar dari temennya, ini loh, kamu udah belum, gitu kan, malah malah tertantang, itu lebih berbahaya. Tapi kalau anak udah punya basic, maka dia punya filter gitu loh. Sebelum dia nanya ke orang tua, sebelum apa punya filter. Mungkin bahayanya adalah dia akan nanya ke kita dan kita akan panik ketika mendengar itu gitu. Itu doang sih kayaknya bahayanya. Anak saya juga nanya ke saya. Hal yang bikin semua panik ketika saya ceritakan di Facebook kayak saya nggak mungkin bisa jawab itu, tapi ternyata anak saya biasa aja karena buat mereka itu cuma informasi gitu. nggak nggak apa ya, bukan suatu hal yang geli atau suatu hal yang porno gitu. Itu adalah ilmu buat mereka gitu.
Baik. Baik, terima kasih. Semoga worry-nya nih terjawab juga nih. Ya kalau bahasa sederhananya nggak bahaya kalau kita kasih terlalu dini buat anak-anak kita. Karena mungkin umur 5 tahun eh, masih main-main gitu. Padahal kita tidak tahu ya bagaimana yang akan dihadapi anak-anak kita. Mungkin ketemu di sekolah temennya ternyata lebih tahu lagi gitu. Ya, baik, Ya, paling baik. ini aja Mbak Rara, apa sih, berikan edukasinya jangan langsung bruk semuanya ketika 5 tahun gitu kan, anak juga nggak ngerti. Jadi emang sesuai umurnya. Nah, orang tua kayak, yang mana sesuai umurnya, ya buku-buku itu biasanya ada untuk umur berapa gitu kan. Kita lihat aja dia umurnya berapa cocoknya gitu. Sambil orang tua juga cari apa sih yang tepat untuk umur segitu. Kayak gitu. Jadi emang bertahap juga. Cuma ya menurut pakar parenting di sini, by the time ketika mereka SMP, dia udah harus tahu semua basic itu. Baik, Hmm. jadi SMP ya. Kalau kalau di Indonesia SMP itu sekitar umur 15 tahun. 11 Eh, kayaknya, se- 12 tahun kayaknya Mbak di iya, Indonesia. Satu SMP. baik. Ya, 12 sampai 15 kurun waktunya ya kurang lebih ya. Baik. Nah, sahabat IMSA, ini kita sudah hampir menuju kesimpulan. Nah, karena kurang lebih sudah, oh, kalau di Indonesia sekarang sudah jam 9.15 waktu Indonesia bagian Barat. Ini teman-teman yang di Amerika mudah-mudahan masih menyimak, belum ngantuk, atau jangan-jangan yang nyimak justru layarnya. Baik. Nah, Teh Acit nih satu pertanyaan lagi masih bisa ya? Silakan. Iya, jadi eh, dikatakan di sini, hmm, apa sih sebetulnya strategi efektif untuk mengajarkan anak tentang eh, pubertas dan terutama aurat ya, kayak menjaga aurat, menutup aurat, menjaga aurat, sehingga mereka tidak, ketika mereka bergaul di teman-temannya juga mereka merasa percaya diri dan proud of themselves. Jadi sebagai muslim atau muslimah, mereka bangga dengan labeling bahwa oh, aku muslim, aku muslimah gitu. Strategi efektif ya. Jadi anak tuh Yes. nanti ketika dia umur 6 sampai 8 tahun itu nanti anak akan ada masa dia ingin sama dengan teman-temannya. Nanti juga ketika dia teenager juga dia ingin sama sama teman-temannya gitu kan. Memang ada tahap seperti itu yang memang tahap mungkin insting kita untuk hidup berkelompok kali ya, insting kita sebagai manusia. Kalau yang saya pahami sih strategi pertama tuh anak harus bangga untuk berbeda. Jadi kita dari awal eh, karena kan ada insting untuk ingin selalu sama gitu ya. Tapi kita berikan ilmu bahwa different is beautiful. Ini saya belajar dari para kaum kulit hitam. Mereka tuh menegaskan bahwa black is beautiful, it's okay to be different gitu kan. Dan saya pikir Muslim juga harus seperti itu, ngajar anak-anaknya bahwa we are different and it's amazing to be different gitu loh. Nggak harus kayak different means kamu adalah yang terkucil gitu. No, kamu different karena kamu spesial. Karena Allah kayak misalnya orang kulit hitam kan dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi ya. Kulit saya hitam ya saya harus bangga gitu kan. Kita juga sama, kita Muslim dan ya emang kenapa gitu dengan segala value kita kita yakini ini benar, strateginya juga jangan doktrinasi anak zaman sekarang harus paham kenapa harus berjilbab, kenapa ada yang namanya aurat, tadi bisa dihubungkan dengan sifat Allah yang maha menjaga, Allah maha mengatur, bahwa um, you know mungkin saya pengen sebut di sini bahwa kalau misalnya kita mengajarkan jilbab itu kita tidak, jangan berbohong dan jangan memaksakan ke anak gitu ya apa itu jilbab, kayak misalnya dulu saya suka dengar kayak oh orang tuh kalau pakai jilbab lebih cantik gitu. Menurut saya sih anak tahu kalau dia nggak pakai jilbab dia lebih cantik karena rambutnya bisa dimacam-macamin gitu kan. Jilbabnya cuma gini doang. Jadi sebenarnya bukan lebih cantik fokus kita, tapi memang jilbab itu memang fokusnya adalah because we are different, because we are kita patuh sama Allah and that's it gitu. Kita nggak perlu apa ya memperindah yang malah jadi bukan nilai sebenarnya kenapa ada jilbab gitu. Kita bukan untuk cantik pakai jilbab gitu sebenarnya, kita emang untuk taat gitu. Dan kenapa kita harus taat? Nah, kenapa ingin taatnya itu yang harus kita fokusin. Gimana cara anak rindu sama Allahnya, gimana cara anak paham bahwa this is what the best for me, this is what from Allah yang maha menjaga, maha memelihara, maha segalanya itu maha pengasih, nggak mungkin salah. Jadi menurut saya yang kita kurang saat ini tuh strategi menanam. Kita tuh duluan menanamkan fikih daripada
akidah yang benar gitu loh. Kita tuh Tuhan satu. Maka Tuhan kasih aturan begini-begini. No, Tuhan itu ada 99 nama dan apakah kita sudah mengenalkan semua nama itu ke anak-anak kita gitu. Kalau misalnya padahal setiap tindakan itu ada hubungannya dengan sifat Allah itu gitu. Semua hukum itu ada hubungannya dengan sifat Allah yang itu. Kalau kita kurang menanamkan ke anak-anak kita sifat-sifat itu dan kita hanya Allah tuh maha mengatur aja misalnya cuma itu kita tanamkan kesannya tuh ada orang-orang yang dia tuh ketika keluar Islam dia bilang saya merdeka keluar dari Islam karena Islam tuh banyak aturan gitu kan jadi sedih gitu padahal bukan seperti itu Islam tuh gitu jadi kalau kata saya kita dari anak kecil banget harus kita mulai memfokuskan sebenarnya definisi yang benar soal Allah tuh apa perdalam komunikasi sama anak hubungkan hubungkan dengan kesehariannya apakah itu make sense itu sifat Allah yang ini apakah bisa kamu rasakan di keseharian ini gitu kan begitu udah kuat konsep Allahnya dan mereka mengerti bahwa oh ya kayak it's okay to be different kalau ini memang maunya Allah they want to do it they are proud to wear hijab gitu kayak ya itu bagian dari identity saya gitu dan dia nggak merasa harus sama dengan orang lain gitu kan karena udah tahu kodratnya juga bahwa nanti kita akan cuma sedikit loh yang patuh gitu kan bukan berarti kamu salah bukan berarti kamu jelek karena berbeda gitu jadi definisi seperti itu yang perlu ditanamkan kayaknya Mbak Rara. Baik, terima kasih. Waduh, ini semakin mau nutup, semakin seru malahan ya. Karena masuk lagi pertanyaan. Em, apakah masih boleh, Teteh? Boleh boleh boleh. Baik, jadi ini yang masuk pertanyaan. Kalau tadi kita bicara tentang efektif mengajarkan apa strategi efektif untuk mengajarkan tentang puberitas dan juga aurat kepada anak, karena ada kaitannya dengan juga edukasi seksual ya. Bagaimanapun sebagai seorang muslimah menjadi kewajiban kita untuk menutup aurat kita dengan berhijab. Nah ini kembali ke yang edukasi seksual. Apakah sebagai seorang orang tua kita berhak memiliki boundaries apa pembatasan terkait dengan edukasi seksual ini anak dan parent gitu. Jadi ini mungkin maksudnya begini, eh, kita perlu nggak sih ada batasan untuk kita kasih edukasi seksual kepada anak bahasa bahasa sederhananya. Ini kayaknya memang saya takut ya, jadi selalu ngambil batas. Gimana? Oke, jadi batasan edukasi seksual gitu ya. Ya tadi seperti saya bilang, sesuai proporsi umur anak. Kita juga nggak usah oversharing sampai detail sampai gimana. Cuma kita harus siap apapun pertanyaan anak, kalau follow up anak apa, kita harus siap. Jadi, oke, saya kasih contoh ya, pertanyaan mengerikan dari anak saya setelah diajari edukasi seksual. Jadi dia dia udah belajar buku-buku soal reproduksi laki-laki dan perempuan itu satu buku kan biasanya tuh yang is not a stroke gitu ya kalau buku di situ judulnya is not a stroke yang banyak direkomendasikan oleh orang-orang sini itu memang dia memuat reproduksi laki-laki dan perempuan dan dia tuh kayak waktu dia umur 6 tahun tuh dia kayak nyimak oh kayak gitu doang terus dia maksudnya ya ada juga pembahasan soal apa sih seksual tuh apa gitu kan tapi ternyata itu dia nggak ngerti loh sama sekali sampai dia balik itu kayaknya baru ngeh apa itu yang maksudnya seksual itu ketika balik gitu ketika itu karena di buku itu ada em, kalau nggak salah kan dia menjelaskan bahwa kalau menstruasi itu nggak ada pembuahan kalau pembuahan maka tidak menstruasi gitu kan. Terus pembuahan itu kan namanya hubungan seks gitu dan dia nanya Bun kita mau punya anak lagi nggak sih ibu sama ayah. Enggak. Terus kenapa ibu pakai KB? Gitu. Dia sering dengar kayak misalnya saya nggak teratur karena KB gitu kan. Bukannya kamu punya anak, emangnya masih suka hubungan seksual? Dia nanya kayak gitu. Tuh kan saya langsung itu kaget banget kan dengar kayak gitu dari anak. Cuma saya langsung mikir, oh oke ini saatnya ngasih apa itu definisi seksual kan. Terus saya bilang, oh iya memang apa sih masih karena hubungan seksual itu buat suami istri adalah untuk menjalin cinta, menjalin komunikasi itu adalah dari Allah gitu kan. Cuma ya karena dia udah balik jadi ketika dengar itu dia langsung, "Ew, I don't want to hear it anymore." gitu kan dia langsung kabur. Cuma itu beneran curiosity dia gitu. Jadi kenapa masih harus pakai KB itu dia nggak ngerti hubungannya apa gitu kan. Dan itu saatnya kita memberi edukasi itu. Jadi kayaknya sih kalau menurut saya namanya juga ada temen bilang kayak anak saya udah baca tuh bukunya yang laki-laki dan itu bukunya bagus banget cuma dia nanya oh jadi laki-laki itu mengeluarkan sperma ya terus berarti kalau ibu bisa hamil karena ibu minum ya spermanya terus kayak terus dia panik harus gimana gitu kan kayak gitu
Ya kita bisa menjelaskan bahwa oh enggak ada cara reproduksi misalnya dengan cara di lab atau dengan cara natural. Nanti mungkin kita bisa bahas lagi kalau udah lebih kayak gitu loh. Jadi kayak kita bisa kok jawab ke anak kayak oke, nanti kita tunggu misalnya kalau belum siap bilang oke sebentar ya nanti ibu pikirin dulu atau ayah pikirkan dulu jawabannya gitu. Kalau kalau misalnya tapi jangan jangan langsung ditolak gitu. Jangan anak sampai ditutup pintu pertanyaannya karena no 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 ini kamu nggak boleh nanya kayak gini gitu. Nggak ada kalau menurut pakar parenting edukasi seksual nggak ada limit sebenarnya anak nanya. Karena kalau anak ada jawaban dari kita, dia akan nanya dari internet dan dari temannya. Tinggal kita pilih dia mau dapat jawaban dari kita olah lagi atau mau kita biarkan dunia yang mengajarkan kepada dia gitu kan. Kita nggak mau karena pertanyaan itu tidak akan berhenti di si anak, dia akan tetap bertanya gitu. Tinggal siapa yang ngasih jawaban itu ke anak gitu. Baik, jadi dapat saya simpulkan Bunderes itu tetap harus ada, tapi Bunderes yang bertanggung jawab. Jadi pembatasan yang bertanggung jawab begitu ya, yang tentu saja kita harus tahu kapan saatnya kita akan memberikan jawaban yang memang benar-benar gamblang kepada anak kita, atau seusia atau se em, anak itu pada saat itu sedang apa, bagaimana itu juga perlu jadi salah satu acuan ya. Ya, betul Baik. sekali. Menarik sekali. Terima kasih, Teh Aci. Tak terasa ini kita sudah di penghujung acara kita. Mohon maaf, sahabat IMSA. Sepertinya saya tidak bisa lagi membuka sesi pertanyaan ini karena tak terasa juga sudah hampir 1,5 jam ke depan di kesempatan program Bersari edisi hari ini. Dan Teh Aci, sebelum ditutup, mungkin ada kesimpulan atau mungkin ada motivasi yang akan diberikan kepada semua parent atau pendengar IMSA dimanapun berada. Silahkan. Mungkin saya mengutip tadi aja yang di awal disebut kali ya, bahwa di Quran edukasi anak itu hanya sedikit disebut oleh Allah dan setiap edukasi anak itu selalu dikaitkan dengan orang tua. Jadi tanggung jawab mengedukasi seksual atau mengedukasi Islam itu tanggung jawab orang tua, bukan tanggung jawab sekolah, bukan tanggung jawab guru, apalagi tanggung jawab teman-temannya. Jadi orang tua mari kita unlearn apapun yang kita pelajari selama kita tumbuh, merasa malu, merasa panik, itu semua hanyalah informasi. Tinggal kita tinggal memilih anak itu mendapat informasi dari kita atau dari orang lain. Kalau dari luar sana kita nggak akan tahu value-nya apakah sama dengan kita. Dan tidak ada kata terlambat. Kalau misalnya kita terlambat bilang maaf. Kalau misalnya anak nggak siap, kita tunggu sampai mereka siap untuk menerima itu. Gitu aja Mbak Rara. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, Masya Allah. Terima kasih juga sudah berkenan berbagi di kesempatan kali ini. Dan mudah-mudahan juga nggak kapok nih Teh Astrid kalau kita undang lagi untuk bicara lagi. Karena ini kayaknya memang harus ada chapter-chapternya ini. Kalau ini ibaratnya kayak cuma kulitnya aja. Nanti lagi, karena oke, kita mau membahas tentang balitanya. Kemudian nanti di umur sekian-sekian. Karena menurut saya itu penting ya. Anak-anak terus bersama kita bertumbuh sampai nanti mereka benar-benar bertanggung jawab terhadap apa-apa menjadi pilihannya. Baik, sekali lagi terima kasih. Kita doakan bersama Teh Acit dan keluarga senantiasa sehat, diberikan kebahagiaan, keberkahan insya Allah dimanapun berada dan aktivitas apapun yang dilakukan. Amin ya Rabbal Alamin. Hmm. Baik, sahabat IMSA, ini saatnya saya menutup program ini. Tapi sebelum saya tutup dari pribadi, kalau barangkali sahabat IMSA ingin konsultasi, bertanya langsung terkait dengan buku-buku yang tadi sudah Teh Acit tulis atau publikasikan, sahabat Insa bisa langsung bertanya, nanti kru Insa akan memberikan nomor kontak. Dan kalaupun sahabat Insa ingin konsultasi langsung juga insya Allah dipersilahkan. Nantinya setelah program ini selesai, jadi ibaratnya di balik layar ya. Karena saya yakin beberapa hal mungkin para parent menyimpan banyak yang akan diceritakan, tapi kayak iya nggak ya, ragu gitu ya. Nggak ada salahnya kita akan terus atau ya, sebagai orang tua memang tidak akan pernah berhenti untuk belajar sampai kapanpun insya Allah. Baik, saya Rara, sahabat siar Anda dari Jakarta, Indonesia. Pamit undur diri, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Dan insya Allah kita akan berjumpa di lain kesempatan di program-program terbaik dari persembahan Radio IMSA. Dan harapan kami tentunya Anda, sahabat IMSA dimanapun berada, akan terus setia bersama kami. Dan kita akan menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, lebih mempesona, dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Kita tutup program kita kali ini dengan bersama-sama membaca hamdalah dan juga doa kafaratul majelis.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Jazakumullah warahmatullahi khairan. wabarakatuh. Terima kasih Terima Terima kasih kasih Mbak semua. Lala untuk bagian sama Ibu materinya. Astrida. Terima Terima kasih. kasih.